Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan hari ini lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya dalam mengikuti kegiatan ini. Yang kedua perlu Pak Guru sampaikan sekali lagi dalam pembelajaran ini tetap kita menyiapkan alat tulis kalian. Jadi kalian selain mendengarkan penjelasan Pak Guru, tetap juga siapkan catatannya, ya. Oke, sudah siap semua ya dengan catatannya? Untuk sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas atau materi pada hari ini adalah tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dan nanti akan belajar lebih banyak. Mungkin agak lama sedikit nanti dari yang biasanya ya. Sekalian, kalian hari ini bernapas? Iya, bernapas lah. Kalau tidak bernapas, mati kita. Ya. Nah, nanti hubungannya dengan adalah pernapasan. Jadi kita belajar tentang sistem pernapasan. Ya. Oke. Ya. Sistem pernapasan pada hewan. Iya. Ini hewan tuh tentu bernapas ya. Kalau tidak bernapas mati, iya kan? Oke. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Jadi dia bernapas disesuaikan tempat hidupnya. Jadi tidak semua hewan sama alat pernapasannya, tetapi disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ya. Ada beberapa nanti contohnya ya. Nah, ini kita lihat beberapa contoh hewan dan sistem pernapasannya. Ambil contoh, di sini ada 7 contoh, kalian bisa lihat. Yang pertama, cacing tanah. Pernah lihat cacing tanah? Nah, ada yang jijik ya, ada yang berani megang, ada yang tidak, ya kan? Cacing tanah itu bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Nah, kalau kalian pernah pegang cacing tanah, dia itu kulitnya basah, gitu ya, dan berlendir. Nah, dia menggunakan permukaan kulitnya untuk bernapas. Ya. Yang kedua, serangga. Nah, serangga ini apa? Bernapasnya menggunakan trakea. Ya. Nah, oksigen masuk ke stigma, baru ke trakea, baru ke seluruh tubuhnya. Ya. Nanti kalian apa sih trakea, nanti kita selanjutnya ada pengertian trakea ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah ikan. Sebenarnya bagaimana? Ikan bernapas menggunakan insang namanya. Nah, kalau insang ya pernah lihat ikan kan? Ya, air atau oksigen karena dia hidup di air, ya kan? Di dalam air juga ada oksigennya. Baru lihat melalui mulutnya. Nah, kalian lihat tuh kalau punya ikan hias di rumah, nah bisa perhatikan itu mulutnya selalu mengap-mengap ya. Nah, baru ke insang. Nah, itu alur-alur pernapasan pada ikan. Baru amfibi. Tapi contoh adalah katak. Di air menggunakan insang. Nah, dia kalau di air menggunakan insang. Di darat menggunakan paru-paru. Kok beda-beda, Pak? Iya, karena dia adalah katak ini hidupnya di dua alam. Bisa di air, ya kan? Bisa juga di daratan. Jadi kalau di air, dalam air, sering bunyi gitu ya. Dia menggunakan insangnya. Tapi kalau di daratan, kan dia menggunakan paru-paru. Yang berikutnya reptilia, reptil. Nah, dia bernapas menggunakan paru-paru. Itu dari oksigen yang hirupnya masuk ke hidungnya, ke tenggorokannya, baru langsung ke paru-paru. Nah, sangat
ringkas sekali, ya enggak neko-neko pernapasan pada reptil, ya, hewan reptil, hewan melata, ya. Yang keenam, burung. Nah, tahu ya burung ya? Semua burung, ya, jadi semua burung napasnya sama. Dia bernapas menggunakan paru-paru juga. Nah, saat terbang menggunakan pundi-pundi udara namanya. Dia ada pundi-pundi udaranya. Jadi ada tempat cadangan udaranya, ya. Yang ketujuh, mamalia. Itu bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia ini hewan yang apa? Iya, pintar. Hewan menyusui, ya. Bernapas menggunakan paru-paru. Pertama dari oksigen, oksigennya masuk ke hidung, baru ke tenggorokannya ke paru-paru. Terus seperti itu, ya. Oke. Next ya. Nah, sekarang kita belajar tadi hewan, sekarang pada pada manusia. Alat pernapasan pada manusia dan fungsinya pada diri kita sendiri. Nah, ya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Jadi kita bernapas menggunakan paru-paru. Ya, tidak menggunakan insang. Nanti insang nanti jadi ikan, ya. Jadi kita bernapas menggunakan paru-paru. Nanti di sini Pak Guru jelaskan alur cerita. Alur pernapasan. Nah, kalau alur cerita bahasa Indonesia, ya. Nah, alur pernapasan manusia, ya. Pertama biasanya dari mana? Iya, pertama adalah udara masuk ke tubuh. Bagaimana masuk ke tubuh? Langsung masuk, Pak. Melalui apa? Iya, pintar. Melalui hidung atau rongga hidung. Setelah rongga hidung kemana? Langsung ke paru-paru. Ke trakea dulu, pintar. Habis trakea kemana? Iya, pintar ke bronkus, ya. Terus bronkus kemana? Ke pintar ke paru-paru. Terus begitu kembali lagi sampai udara keluar dari tubuh, ya. Oke, nanti kalian akan tahu apa itu trakea atau apa itu bronkus, ya. Nah, kayak asing ya, mana memang pelajaran IPA ini eh, hampir rumitnya dengan pelajaran matematika. Tapi kalau kita belajar di sekolah tidak ada yang rumit, ya kan? Oke. Nah, di sini perhatikan bagan apa bagian-bagian tubuh yang berpernapasan serta fungsinya berikut. Nah, iya. Nah, ini tadi tuh hidung. Fungsinya untuk apa hidung? Untuk penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Nah, kan keluar masuknya tuh. Makanya kita usahakan saat bernapas, pas mobil lewat, jalannya kotor, itu ada debunya, maka usahakan menutup hidung. Ya. Jangan dipencet, nanti tidak bernapas, ditutup hidung. Atau sekarang kita menggunakan masker, ya. Jadi sebagai penyaring tuh. Yang kedua sebagai apa? Fungsinya penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Nah, itu dia ternyata sebagai apa? Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Makanya kalau kita perhatikan mandi, ya setiap kita mandi, usahakan hidungnya dibersihi. Itu kan ada itu kotoran-kotoran biasanya. Nah, itu dari mana itu kotor? Ya dari udara yang masuk ke hidung kita saat kita bernapas. Maka harus dibersihkan. Nah, makanya kan coba tuh periksa hidungnya masing-masing tuh. Ada enggak kotorannya? Nah, kotoran itu dari mana? Ya dari tadi itu, dari debu, ya kan? Mana dibersihkan ya begitu, ya kotor hidung kita. Jadi setiap mandi usahakan bersih, ya. Terus ada kalau kita berpapasan dengan mobil, usahakan tutup
hidung. Apalagi kalau memang jalannya berdebu, ya. Yang kedua, trakea atau tenggorokan. Ya, tadi ada ya, bagian tadi ya. Nah, habis hidung ke trakea. Tadi kan, trakea itu adalah tenggorokan. Yaitu fungsinya pertama sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Nah, jadi melalui itu dulu. Pas mulai tenggorokan hidung, tenggorokan bisa dipegang ya tenggorokannya. Nah, itu. Ini penghubung antara hidung dan paru-paru. Yang kedua, sebagai penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Jadi disaring, ya. Jadi disaring sehingga udara yang masuk betul-betul udara yang bersih, ya. Makanya kadang kita kalau jalan di tempat yang berdebu, ada mobil gitu ya kan, kadang batuk ya. Berarti udara yang masuk ke tubuh kita kotor, ya. Makanya harus hati-hati, harus tetap menjaga kesehatan, ya. Paru-paru terdiri dari bronkus. Nah, itu ya, jadi terdiri dari bronkus. Tadi kan alurnya udara masuk kan dari trakea ke bronkus. Nah, paru-paru terdiri dari bronkus. Bronkus itu apa? Yaitu dua percabangan dari trakea. Nah, fungsinya apa? Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi paru-paru kita ada dua, ada kanan, ada kiri. Broncholius adalah percabangan bronkus. Nah, kalau broncholius adalah cabang dari bronkus, namanya broncholius. Nah, alveolus yang tadi ya. Nah, ada tadi itu alveolus. Itu apa? Ujung bronchiolus yang fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2. Nah, dan karbon dioksida atau CO2. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak di bronkus, bronchiolus dan alveolus. Jadi bronkus itu adalah dua cabang dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sedangkan bronchiolus adalah percabangan bronkus cabangnya. Nah, alveolus ujung bronchiolus yang fungsinya sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu dikenal dengan O2 namanya. Karbon dioksida CO2 ya. Jadi saat kita mengambil napas berarti kita mengambil oksigen O2. Saat kita mengeluarkan napas berarti kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ya, pintar semua, ya. Nah, berikutnya, iya. Ini adalah proses pernapasan pada manusia. Nanti kalau kalian lebih paham nanti silahkan nanti buka-buka di Google tentang alat pernapasan manusia. Tadi kalau belum jelas ya, karena di sini kita tidak bisa tanya jawab, ya. Jadi, kalian kalau buka Google setelah pembelajaran ini boleh ya. Nah, ini adalah proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Yang pertama kita bahas dulu dengan proses menghirup udara. Yang pertama adalah udara masuk melalui hidung. Ya enggak, kalau kita mau menghirup udara, masuknya melalui hidung. Tidak ada yang melalui telinga. Ya. Aneh nanti ya. Ini melalui hidung. Ya, kecuali tidak ada hidungnya, nanti dibuatkan lubang untuk bernapas ya. Terus apa? Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Nah, ya. Nah, hidungnya ada rambutnya enggak? Ada lendirnya enggak? Ada. Kan udah. Itu fungsi untuk apa tadi itu? Untuk menyaring, ya kan? Nah, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Nah, itu fungsinya tuh. Maka sering-sering membersihkan lubang hidung, ya. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar saat kita
menghirup udara. Jadi paru-paru kita mengembang tuh saat kita mengambil udara atau saat kita mengambil napas, ya. Jadi paru-paru kita mengembang, rongga dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, jadi saat kita bernapas, kita menghirup gas oksigen atau apa itu? Iya, O2. Pintar. Nah, ini Pak Guru lihatkan gambar proses menghirup udara. Oke, kita lihat ya. Nah, nanti ini paru-paru mengembang. Nah, saat kita menghirup udara, paru-paru kita mengembang. Nah, rongga dada membesar. Ya. Nah, udara masuk melalui hidung. Nah, ini kebalik seharusnya udara masuk ke hidung, paru-paru mengembang, baru rongga dada membesar. Seperti gitu ya. Susunannya ya. Nah, ini kebalik ini, Pak Guru. Oke, paham ya? Berikutnya, proses menghembuskan udara. Ya, jadi saat kita tadi menghirup, sekarang menghembuskannya. Ya, saat menghembuskan udara, paru-paru mengempis, kempes, ya. Nah, rongga dada kita kembali ke ukuran semula, normal lagi, kayak biasa. Ya, tuh. Jadi saat menghembuskan udara, paru-paru kita mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Nah, kembali lagi kayak tadi saat kita menghirup udara. Ya, hidung lagi keluarnya. Nah, kalau melalui pantat itu bukan bernapas tuh, kentut. Iya, bukan bernapas ya, kentut itu ya. Gas itu ya. Yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi saat kita mengeluarkan napas, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Waduh, uap airnya, Pak. Ya, nanti kalian coba ke mana? Ke kaca ya. Kalian hembuskan napas kalian. Nah, itu biasanya basah ya kan? Kacanya. Ya. Nah, itu berarti uap udara yang kita keluarkan berarti ada uap airnya, ya kan? Nah, biasanya yang punya kacamata, kalau kacamatanya agak sedikit kotor, biasanya pakai dihembuskan udaranya ya ke kacamata baru dilap, ya kan? Nah, itu. Jadi saat kita mengeluarkan udara, karbon dioksida yang keluar, ya. Udara yang tidak terpakai lagi sudah. Nah, karena karbon dioksida ini digunakan atau dimanfaatkan oleh tumbuhan, ya kan? Ya kalau tumbuhan itu sebaliknya. Kalau kita memerlukan oksigen, sementara tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida. Nah, kalau tumbuhan mengeluarkan oksigen, kita yang ngambil. Kita mengeluarkan karbon dioksida, ya tumbuhan yang mengambilnya. Nah, jadi sudah diciptakan manusia, sudah diciptakan oleh Allah, nah, begitu fungsinya, ya saling memerlukan ya. Nah, ini alurnya, gambar alurnya. Nah, ini yang betul ya, susunannya ya. Udara keluar melalui hidung, ya kan? Kalau lewat pantat tadi namanya apa? Iya, pintar. Kentut, ya. Ya sembarangan kentut itu. Jadi kalau banyak orang lebih bagus jauh dulu. Nanti kentutnya tidak bersuara, nanti tuduh-tuduhan, ya. Oke. Berikutnya, nah, paru-parunya mengempis kembali ke ukuran semula. Jadi saat kita mengeluarkan udara, paru-parunya mengempis ya ke ukuran semula lagi. Ukuran normal saat kita sebelum bernapas mengambil udara. Berikutnya, rongga dada kembali ke ukuran semula lagi. Jadi, rongga dada kembali ke ukuran semula lagi. Ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mungkin perlu Pak Guru sampaikan ya pada kesempatan ini, karena untuk pembelajaran matematika, sekali lagi untuk pembelajaran matematika sepertinya Pak Guru tidak bisa menggunakan langsung seperti ini. Mungkin ada beberapa pelajaran nanti
ya, materi yang mungkin bisa Pak Guru gunakan. Tapi Pak Guru tidak menggunakan slide, tapi Pak Guru menggunakan eh, apa? Menggunakan kamera langsung gitu ya. Eh, Nanti Pak Guru rekam gitu ya. Nah, Pak Guru rekam. Nah, itu memang perlu perlu perhatian khusus untuk kalian nanti belajar. Maka kan pada kesempatan ini Pak Guru berharap dari kalian membentuk kelompok belajar, terutama untuk pelajaran matematika, karena mungkin Pak Guru perlu nanti eh, Pak Guru yang datang ke rumah kalian, gitu ya, atau nanti kalau memungkinkan nanti beberapa kelompok bisa ke sekolah, tapi tidak usah ribut ya, nanti kita dimarah oleh pemerintah nanti kalau ke sekolah, ya. Tapi tetap kita bagaimana nanti caranya, nanti kita apa? Kita bahas di grup WA ya. Nah, jadi pada kesempatan ini yang kalian mendengar, yang hadir pada kesempatan ini mohon nanti dibuat kelompok belajar ya. Misalnya yang rumahnya saling berdekatan. Sekali lagi, buat kelompok belajar yang rumahnya saling berdekatan ya. Nanti di grup WA laporkan dengan Pak Guru di WA ya. Misalnya kelompok satu, sembarang aja kelompok atau nama kelompok lain, nama saja. Kelompok mawar, nah, namanya ini, ya. Nanti kalau misalnya 7, nanti Pak Guru pecah, karena kelompok belajarnya hanya 5 orang, ya. Kalau ada dekat rumahnya di situ, berdekatan ada orang 7 orang, buat aja dulu 7, enggak apa-apa. Kalau ada 9, buat aja 9, yang berdekatan loh ya. Misalnya satu gang, satu jalan, satu jalur, atau berbelok atau berbeda gang tapi dekatan gangnya, enggak apa-apa. Ya. Jadi buat kelompok ya, buat aja berapa orang ada di situ, nanti Pak Guru yang pecah kelompoknya. Ya. Kalau tidak ada jauh sendirian Pak, saya tidak ada. Enggak apa-apa. Buat aja di situ. Lapor aja. Pak, saya tidak ada jauh-jauh semua rumah teman misalnya. Buat aja. Ya. Lapor aja nanti di grup WA. Paham ya? Oke, karena ini berhubungan dengan pembelajaran nanti pada materi atau pada mata pelajaran matematika. Ya, biar kalian lebih paham lagi. Itu ya. Oke. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa absennya diisi tanggalnya jangan salah-salah karena ada beberapa temanmu malah ngisi tanggalnya ada tanggal bulan 3 2019 kemarin. Nah, kita sudah 2020 kok masih 19. Sudah bulan 7 kok bulan 3. Nah, pelan-pelan ngisinya ya, pernah apa? Absennya ya, harus diisi itu karena Pak Guru salin ke absen manual. Nah, ya, Pak Guru salin ke absen manual. Enggak boleh absen duluan kalau belum disuruh. Ya. Oke? Iya. Yang kedua, selain Pak Guru ingatkan, belajarnya tetap di pagi hari. Ya, absennya tetap di pagi hari. Nah, tetap foto. Ya, bukti bahwa kalian masuk belajar. Ya, nanti Pak, foto saya kepenuhan memorinya. Ya, nanti setelah foto kan bisa dihapus. Ya, jangan disimpan, dihapus. Ya, gitu ya. Ya, atau pas malamnya baru dihapus, boleh. Disempat ya. Jangan enggak foto. Ini bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran. Ya, paham ya? Iya. Boleh kalau sendirian, boleh foto selfie, enggak ada orang lain, enggak ada bapak ibunya kerja misalnya, boleh. Ya, tapi kalau bapak ibunya, nah nanti minta difotokan saat pembelajarannya. Ya, cari yang paling bagus ya, kelihatan mukanya, kelihatan belajarnya gitu ya. Nah, jadi fotonya jangan foto berdiri, berdiri gitu ya. Jangan di foto saat pembelajaran. Oke? Iya. Nah, mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Sekali lagi catat yang penting, ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ya pada sehat semua, ya. Baik, Pak Guru Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.